Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi perkenalkan kami dari kelompok Laravel. Di sini kami ingin mensosialisasikan tentang mengelola waktu dan energi dengan bijak. Ya, biasanya teman-teman udah pasti tahu dong kalau misalnya ada pepatah yang namanya itu time is money, di mana ya waktu itu sangatlah berharga buat kita. Karena ya pastinya dong kalau misalnya kita ngerjain tugas atau apapun itu kan pasti berkaitan dengan waktu, dan dimana waktu itu udah pasti berharga buat kita. Jadi makanya itu ada yang namanya time is money. Lalu habis itu ada juga time management yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, time management sendiri adalah proses mengatur dan merencanakan bagaimana mengalokasikan di antara waktu dan berbagai aktivitas. Jadi dengan time management kita bisa melakukan berbagai aktivitas atau berbagai kegiatan tanpa bertabrakan di waktu yang sama. Lalu di sini ada priority scale. Jadi priority scale ini adalah metode untuk mengkategorikan tugas berdasarkan tingkat kepentingannya. Skala ini memungkinkan individu memperoleh kejelasan tentang apa yang membutuhkan perhatian segera secepat mungkin. Seperti yang dikatakan oleh partner tadi terkait priority scale. Di sini kan ada 4 ya, ada not important, urgent, sama not urgent. Nah, bedanya dari important sama urgent itu apa sih? Jadi kalau misal important itu kegiatan yang penting tapi nggak ada batas waktunya. Jadi kita itu bisa melakukannya itu nggak ada di batas waktu, bisa kapanpun, nggak mendesak. Tapi sedangkan kalau misal urgent itu tuh kita tuh mendesak. Sebenarnya dikatakan important atau urgent itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Kalau misal aku pribadi, contohnya itu kayak balas chat. Jadi kalau balas chat sendiri, menurutku itu dia urgent tapi not important. Karena kan kita nggak tahu ya, misal ada yang chat manggil namaku, misal ref gitu. Nah, aku harus segera membalas itu, makanya aku katakan urgent. Tapi aku katakan dia not important karena nggak tahu kan itu sebenarnya kan ya nggak penting juga. Tapi kalau misal kita nggak balas kan, biasanya teman-teman kan manggil kita kayak seleb gitu kan. Nah, itu sih. Jadi sebenarnya penggolongan terkait ini itu tergantung masing-masing. Dan ada important dan urgent itu harus segera kita lakukan. Artinya segera kita lakukan. Ada juga not important but urgent. Jadi dia nggak penting tapi urgent. Itu kita harus delegasikan. Kemudian ada important tapi not urgent. Itu harus kita schedule. Jadi kita masukkan jadwal. Lalu ada not important dan not urgent. Maka harus kita eliminate atau di-eliminate. Jadi tadi kan dijelaskan oleh rekan saya Reva tadi kan kalau importance itu ada. Jadi istilahnya seperti kita itu harus bisa mendahulukan mana yang benar-benar penting. Itu bagaimana cara kita mengatur itu. Nanti kalau untuk benefitnya sendiri tentunya itu kita punya tujuan strategis. Kan kita udah memikirkan, oh ini penting nih. Jadi kan kita udah fokus ke sana. Lalu juga meminimalkan risiko keterlambatan, ini penting banget, terutama bagi mahasiswa ya. Kita kan sebagai mahasiswa baru tentunya harus bisa belajar untuk ya bagaimana cara kita menoleran tugas kita itu lebih terfokuskan lagi. Lalu yang selanjutnya itu bisa memberi dampak besar dan positif pada kesuksesan proyek. Jadi ketika kita bisa membagi mana yang penting, di sana kita juga bisa mengubah, punya jadwal, bukan jadwal, sisa waktu yang dapat kita manfaatkan untuk mengubah pekerjaan kita nanti. Jadi kita tidak tergesa-gesa lah. Terus
juga kita itu bisa menyiapkan kurang lebih tugas lain. Kira-kira nih cara menerapkan importantas secara singkat menurut Masnya gimana? Cara nerapinnya itu loh, menurut Mas. Ya, importantas. Gak apa-apa, santai aja. Maksudnya biasanya Mas itu untuk udah tahu nih cara menargetkan apa namanya untuk tugasnya, cara koordinirnya gimana. Mungkin Masnya kayak yang deadline-nya lebih cepat atau yang punya nilai lebih besar bobotnya. Begitu. Terima kasih atas nama Mas Farel. Terima kasih Mas Farel. Nah itu tadi salah satu cara yang diterapkan oleh Mas Farel. Bagaimana cara kita untuk mendahulukan importantas. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Barangkali teman-teman kayak masih bingung apa sih implementasi mengelola waktu dan energi dengan bijak. Gak apa-apa, kita sharing aja. Apa yang ditanyain kira-kira nih? Menurut Mas Ya? menurut Mas yang kuliah itu bagaimana sih mengelola cara kamu mengelola waktu kamu dengan bijak? Asik. Terima kasih pertanyaannya atas Mbak. Bila. Bila. Iya. Kalau saya pribadi, biasanya saya menggunakan to-do list ya pertama. To-do list itu udah pasti, terus habis itu saya biasanya nge-kategoriin tugas-tugas saya sebagai jadi beberapa bagian, sama kayak tadi ini, ada yang urgent, ada yang non urgent, ada yang important, atau non important itu saya biasanya kategorisasikan di, biasanya kalau misalnya teman-teman tahu itu ada aplikasi yang namanya Notion ya, saya pakai itu. Habis itu selain itu saya juga memakai yang namanya Google Calendar. Biasanya Google Calendar itu saya terapkan buat time blocking. Jadi misalnya jam segini ada MKR, jam segitu ada MKU, habis itu lalu ketika ada tugas atau teks saya masukkan ke Google Calendar saya, dan setelah itu setiap time blocking itu ya saya susun lah. Misalnya di jam segini itu saya ngapain, di jam segini saya ngapain. Ya mungkin itu tidak bisa 100% terrealisasikan ya, cuman itu bisa jadi mungkin ya patokan saya untuk bisa membagi waktu saya di dalam satu hari. Ada pertanyaan lagi? Kalau satu pertanyaan lagi deh. Iya, nggak apa-apa. Karena ini kan jadwal kayak kayak kegiatannya apa. Kalau misalnya kalian dapat tugas, udah kalian schedule dengan baik banget, tapi tiba-tiba itu tugasnya tuh nggak sesuai tepat waktu, jadi otomatis molor. Itu yang kalian lakukan itu gimana? Apakah mengatur schedule lagi yang mana pemoloran waktu itu, atau Terima kasih atas nama. habis Saya akan mendahulukan tugas yang deadline-nya itu mepet banget. Saya susun rencananya, mengerjakan dari awal sampai akhir, dan ditemukan tuh yang deadline-nya paling mepet. Dan deadline-nya yang molor itu tadi saya keburu, dan deadline untuk deadline yang lama itu saya reschedule. Izin menambahkan, jadi kan tadi udah disusun, tapi molor. Itu balik lagi ke evaluasi diri sih lebih tepatnya. Kan udah tahu kalau udah molor banget, masa kita next juga seperti itu kan akan berpengaruh ke nilai, juga value kita dari segi mahasiswa juga dilihat dosen, oh orang kurang bertanggung jawab, jadi kembali lagi ke evaluasi diri sendiri. Itu sih. Ya? Itu dari kelompok kami Narapel, mohon maaf jika ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dulu kami dari kelompok Laravel yang beranggotakan saya sebagai Wahyu Nur Hakim, dengan sebelah saya yaitu ada Naila dan ada Hafid dan juga Hanif. Dari kelompok Laravel akan menjelaskan mengenai poster yang kita buat
tentang mengelola waktu dan energi dengan bijak. Jadi di sini poster kita temanya yaitu mengelola waktu dan energi dengan bijak. Di sini ada poin pertama yaitu time is money. Jadi kita mungkin tidak asing dengan kalimat time is money, yaitu waktu adalah uang. Di sini yang kita maksud waktu adalah uang adalah waktu adalah hal yang berharga, yang itu yang bisa kita manfaatkan untuk mencari hal-hal positif atau mendapatkan hal yang berguna bagi kita sendiri. Dan di sini ada time management, yaitu proses mengatur dan merencanakan bagaimana mengalokasikan di antara waktu dan berbagai aktivitas. Jadi di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita mengatur waktu secara efektif untuk mendapatkan hasil apa yang ingin kita tuju atau kita plan dari awal sebelumnya, agar manfaat yang kita dapat itu kita hasilkan secara optimal. Ya, terus selanjutnya yaitu adalah priority skill. Tadi masih aman. Ini kedua ini. Terus nah yo. Ya. Maaf ya, Dek. Yang kedua ya. Yang kedua ini adalah priority skill. Yaitu priority skill itu apa? Yaitu adalah klasifikasi untuk kegiatan yang mungkin itu di situ dibagi 4 ya. Ada yang urgent, important, not urgent, important, dan urgent, not important, sama not urgent, not important. Nah ini kegiatan ini bisa dibagi 4, tergantung dari kegiatannya apa. Nah itu bisa dilakukan terlebih dahulu tergantung klasifikasinya. Mungkin selanjutnya dari saya akan menjelaskan tentang metode time management Pomodoro dan time blocking. Yang pertama adalah Pomodoro. Pomodoro ini adalah teknik yang dikembangkan oleh Francesco Cirillo pada 1980 akhir. Terus gimana sih teknik manajemen seperti ini? Caranya gini. Pertama mungkin kita menentukan, contohnya kita mau belajar dulu. Kita kasih bagian-bagian. Jadi kita fokusnya berapa menit, terus istirahat, terus di-repeat lagi gitu. Seperti contoh, kita belajar 25 menit, terus ngambil istirahat 5 menit, lalu diulang lagi sampai kita benar-benar udah cukup. Lalu untuk time blocking adalah teknik manajemen waktu di mana hari atau minggu dijadwalkan dalam blok-blok waktu khusus. Jadi ini lebih kayak kita mengatur dengan membuat mungkin catatan atau blok-blok seperti hari ini, minggu ini, atau jam segini kita ngapain aja. Mungkin itu sih dari ceritanya. Nah, selanjutnya energi manajemen adalah proses mengelola tingkat energi kita selama sehari secara proaktif. Jadi agar kita sehari itu bisa menjadi lebih produktif, tetapi tidak juga melelahkan diri sendiri. Baik, untuk apa yang kita paparkan mengenai poster kita mungkin kebanyakan atau jelas banget Kak? Mungkin Sudah cukup. Baik, terima kasih banyak Kak atas waktunya yang diluangkan untuk mengenai menjelaskan poster dari kelompok kita. Baik, sekian, terima kasih. Oke, baik kakak-kakak, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang mengelola waktu dan energi dengan bijak. Jadi yang saya akan jelaskan itu tentang cara mengelola waktunya. Yang pertama, kita harus memprioritaskan tugas penting, yaitu fokus pada tugas-tugas yang memberikan hasil terbesar. Gunakan prinsip 80/20, di mana 20% usaha bisa menghasilkan 80% hasil. Yang kedua, atur batasan waktu untuk setiap tugas. Jangan biarkan tugas memakan waktu lebih dari yang diperlukan. Tentukan batas waktu atau deadline untuk setiap pekerjaan. Yang ketiga, kenali waktu puncak energi. Ketahui kapan energi kamu berada di puncaknya dan lakukan pekerjaan terberat di waktu tersebut. Yang keempat, istirahat secara berkala. Jangan lupa istirahat untuk mengembalikan fokus dan energi. Jangan paksa diri terus bekerja tanpa henti.
Yang kelima, kurangi distraksi. Hindari hal-hal yang bisa mengganggu produktivitas seperti media sosial, notifikasi atau kegiatan yang tidak mendesak. Selanjutnya saya akan memberikan kepada rekan saya. Baik, jadi sekarang saya akan menjelaskan metode dalam mengerjakan sesuatu agar tetap fokus dan maksimal dalam pengerjaannya. Mungkin kakak-kakak ini juga udah pernah dengar ya apa yang metode ini. Jadi metode ini adalah metode Pomodoro. Nah, singkatnya metode Pomodoro ini adalah metode manajemen waktu di mana kita membagi waktu menjadi beberapa sesi sehingga pembagian waktu ini dapat memaksimalkan kita dalam melakukan setiap pekerjaan. Nah, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengaplikasikan metode ini. Yang pertama yaitu dengan mengerjakan pekerjaan selama 25 menit. Jadi selama 25 menit ini mungkin kita dapat mengerjakan tugas ataupun belajar, dan dalam 25 menit ini kita tidak boleh melakukan hal-hal yang lain yang dapat mendistraksi kita untuk melakukan kegiatan yang sudah kita rencanakan tadi. Kemudian setelah itu kita mengatur jam istirahat. Nah, jam istirahat ini bisa kita atur mungkin selama 5 sampai 10 menit, dan selama 5 dan sampai 10 menit itu kita bisa beristirahat, merilekskan diri mungkin dengan cara mendengarkan musik atau stretching dan lain sebagainya. Dan kemudian yang ketiga yaitu mengulangi langkah pertama dan kedua selama 4 kali. Jadi kita mengulangi mengerjakan pekerjaan selama 25 menit dan istirahat selama 5-10 menit selama 4 kali, dan setelahnya kita mengambil waktu istirahat yang panjang selama 15 menit sampai 30 menit. Jadi selama waktu itu kita bisa mungkin rebahan, tidur, atau melakukan hal lain yang membuat kita lebih rileks dan tenang. Mungkin sekian penyampaian dari kami. Terima kasih.